Pembersihan lokasi kericuhan dan kebakaran Kalibata dilakukan petugas dari PPSU DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup, serta pemilik kios yang ikut membantu membersihkan lapak dagangan mereka. Pembersihan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi sumber api yang dapat memicu terjadinya kebakaran susulan dan sebagai percepatan pemulihan nasi yang biasanya digunakan sebagai kios kuliner. Sementara, pedagang bingung akan nasibnya. Semua barang dagangannya hangus dan tak punya modal untuk berjualan lagi. Pertama, kita masih trauma. Kedua, mau jualan pun seandainya sudah, karena walaupun sudah kondusif, mau jualan pun kami sudah kehabisan modal. Karena kami pedagang hancur semua, jadi kasihan teman-teman yang lain, mau jualan pun juga tidak ada modal lagi. Makanya untuk selanjutnya kita mempersiapkan segala sesuatunya agar bisa jualan kembali. Kini, polisi sudah menetapkan 6 tersangka anggota Polri yang menganiaya debt collector di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan, penyidik melakukan analisis terhadap keterangan para saksi dan barang bukti, maka penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka. Ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bilang akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memutuskan pilihan antara relokasi atau perbaikan kios para pedagang. Polri. Lahannya apakah punya Pemprov atau seperti apa? Lahannya punya Pemprov. Oke. Ya. Atau Ya, Pemprov akan duduk bersama-sama dengan pihak terkait. Oke. Terima kasih, Mas. Kasus tewasnya 2 debt collector imbas dari penarikan kendaraan yang menunggak kini sudah diproses hukum. Selain ancaman pidana, ke-6 pelaku juga terancam dipecat dari institusi Polri. Tim Liputan, Kompas TV. Nah, saudara, 6 polisi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan debt collector di Kalibata, Jakarta Selatan. Bagaimana Kompolnas mencermati kasus ini? Penganiayaan yang melibatkan polisi. Kita akan membahasnya bersama Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim. Mas Yusuf, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Mario. Salam Terima sehat. kasih, salam sehat. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Mas Yusuf, kita langsung saja terkait dengan kasus yang terjadi di Kalibata kemarin. Ada 100 orang kalau kata Kapolres Jakarta Selatan yang terindikasi melakukan pembakaran kios-kios pedagang ini. Hingga saat ini menurut Anda, apakah memang polisi perlu mengusut semuanya, 100 orang, atau hanya aktor-aktor yang utama saja? Iya, yang paling utama tentu kita melihat kepolisian Polda Metro Jaya bersama Polres Jaksel sudah terlihat responsibilitasnya terkait dengan pertama adanya korban yang meninggal dunia dulu, di mana sudah dalam proses penyidikan dan itu kita sudah mendapatkan penjelasan ada 6 yang itu oknum anggota Polri yang bertugas di Mabes ditetapkan sebagai tersangka. Itu dulu. Ya. Yang kedua tentu memang kami sudah memintakan penjelasan lebih lanjut terkait dengan aksi perusakan dan pembakaran yang latar belakangi adanya rasa balas dendam, kira-kira begitu. Cuman pendalamannya tentu yang perlu dilakukan, memang sejauh ini informasi sementara yang kita terima belum ada LP, tapi dalam fakta-fakta yang terlihat dampak daripada kerusakan pembakaran itu kan sudah terlihat. Ya. Oleh karenanya memang ini tetap perlu diusut agar keadilan para pedagang yang mengalami kerusakan itu juga ada didapatkan gitu. Kepada siapa mereka memintain pertanggungjawaban terkait dengan apa yang dialami tempat mata pencaharian itu, meskipun tempat itu kan punya Pemprov DKI, tapi perdagangan yang sudah dibangun lapak-lapak itu kan sudah berproses dan itu ada orang yang melakukan
Ya, ya. Perusakan, pembakaran tentu kita dorong tetap diusut, hanya nanti prosesnya bagaimana, apakah yang paling utama kan itu Bung Mario ganti rugi agar yang dialami oleh pedagang itu tidak begitu dalam gitu. Oke, Dengan Mas Yusuf, itu yang menjadi ya. menjadi pertanyaannya. Tanggung jawab itu kemana sebenarnya? Apakah ke Pemprov ataukah kemana? Ada yang bilang juga ini harusnya ditagihkan kepada kepolisian atau seperti apa? Yang paling utama sebenarnya ya diselidiki dulu. Sudah ada. Ya tentu sebenarnya laporan-laporan informasi dari lapangan yang itu bagian dari tempat kejadian perkara, kerusakan, pembakaran, kebakaran yang dibakar itu kan sudah ada itu fakta-faktanya. Nah, korban yang mengalami kerusakan tempat lapak dagangnya kan juga sudah ada. Yang mereka itu dipastikan sudah memberikan informasi. Nah, itu juga sudah banyak beredar di pemberitaan media. Jadi kami rasa kepolisian Polda Metro Jaya juga perlu segera menyelidiki agar ada orang-orang yang memang patut untuk dimintain pertanggungjawaban terjadinya perusakan dan kebakaran yang dimiliki, yang itu lapak milik pedagang yang sudah berlangsung lama di situ. Kebakaran itu mengakibatkan mereka tidak bisa berpenghasilan lagi. Jadi ya itu perlu diselidiki, hanya nanti bagaimana orang-orangnya siapa. Tentu yang paling terbaik itu kan ada ganti rugi kepada para pedagang itu yang mengalami kerusakan, sehingga kita menyambut baik apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur akan berbicara kepada pihak-pihak terkait. Ya, salah satu pihak terkait itu ya para pelaku perusakan itu. Ya, ya, oke. Jadi kalau kita melihat secara umum, Mas Yusuf, kita tarik ke belakang terkait dengan kasus ini. Bagaimana Anda melihat sebenarnya kasus khusus terkait dengan debt collector dan polisi ini? Apakah benar ini menjadi penyebab utama bahwa debt collector dilarang sebenarnya? Ataukah sebenarnya tindakan kebablasan polisi sebenarnya yang menjadi penyebab utama kalau menurut Anda? Ya tentu Kompolnas dalam hal ini sebagai pengawas fungsional kinerja kepolisian, proses penyidikan terhadap oknum yang itu namanya melakukan tindakan unprocedural, ya yang kemudian pembunuhan di luar hukum. Nah, pasal yang diterapkan pembunuhan dan juga ada pembunuhan berencana. Itu yang kita dorong. Nah, yang kedua, persoalan debt collector sendiri tidak hanya di Jakarta saja, tapi di tempat yang lain juga sudah kita pahami sering menimbulkan permasalahan-permasalahan di lapangan. Bentrok-bentrok yang itu menimbulkan pelanggaran hukum. Ya, tentu ini masih PR kepolisian juga bagaimana bisa memastikan. Nah, sementara debt collector itu sendiri bagian dari pencarian pekerjaan, hanya proses yang berjalan itu memang sering menimbulkan persoalan-persoalan hukum. Nah, padahal sebenarnya ya ini kan soal perjanjian fidusia. Perjanjian fidusia sendiri kan tentu memang secara hukum kan tidak boleh sepihak. Bagaimana perjanjian itulah harus dilaksanakan. Nah, tindakan-tindakan yang sepihak yang itu dilakukan oleh debt collector, yang itu sudah kita lihat sering menimbulkan permasalahan hukum. Hanya pada peristiwa yang ada di Taman Kalibata ini sebenarnya kan tidak terjadi komunikasi yang itu sering sudah kita lihat juga dalam peristiwa-peristiwa yang menimbulkan masalah hukum, yang itu terkait dengan penarikan kendaraan oleh debt collector, komunikasinya tidak berjalan baik, tidak elegan, sehingga ada ancaman dan kekerasan, sehingga menimbulkanlah persoalan-persoalan hukum. Ya, bagaimana juga yang dialami pada saat ini, barangkali ada peristiwa adanya ancaman dari yang akan ditarik, apakah memang benar, tapi sekali lagi proses modus motif ini kan sedang dalam proses penyidikan, pelakunya sudah ada,
bagaimana persoalan antara debt collector, apakah memang ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada peristiwa yang ada di Taman Kalibata ini atau tidak semata murni dari memang motif oknum sendiri yang memang ingin melakukan tindakan-tindakan. Tentu ini sekali lagi materi ini adalah proses penyidikan. Hanya tentu kita selalu harus belajar bahwa memang persoalan yang dilakukan di lapangan di dalam penarikan kendaraan yang itu dianggap mengalami pendugakan dan itu ada surat tugas yang diberikan seseorang yang kita istilahkan debt collector itu, memang kita tidak bisa menutup mata, sering menimbulkan persoalan-persoalan hukum yang itu di dalamnya ada ancaman-ancaman kekerasan, intimidasi. Itu Bung Mario. Oke, Mas Yusuf, berarti Anda mau bilang bahwa ini harus dibedakan ya antara kejadian pengeroyokan dan juga kejadian pembakaran ini, sehingga pengeroyokan ini kita sudah lihat bahwa yang tadi Anda bilang mendorong pembunuhan berencana itu, tetapi yang pengeroyokan ini juga harus diusut tuntas, berapapun jumlahnya. Kepolisian Polda Metro, Polres Jaksel perlu proporsional memahami peristiwa ini. Ya. Kita apresiasi responsibilitas penanganan adanya oknum yang melakukan pelanggaran, itu sudah berproses demikian baik, kita tuntaskan. Nah tentu ada fakta perusakan, nah, itu juga harus proporsional dilakukan penyelidikan agar mereka-mereka yang merasa itu lapaknya mengalami kerusakan yang kemudian tidak bisa bermata pencaharian lagi dalam beberapa hari ini mendapatkan keadilan juga. Nanti bagaimana prosesnya kita sambut baik apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, akan membicarakan kepada pihak-pihak terkait. Yang paling utama ya orang-orang yang melakukan, yang dimintain bertanggung jawab melakukan perusakan ini harus ada dulu. Siapa ini orang-orang ini sehingga bisa dijadikan pihak terkait setidaknya punya kesediaan untuk mau mengganti rugi ini. Bagaimana mereka ini mata pencahariannya harus diapakan ini, ya itu perlu ada mediasi. Oke, kalau berbicara spesifik soal penanganan dari polisi, kalau Anda melihat terkait dengan kasus debt collector ini, Pak Yusuf, bagaimana sebenarnya polisi dengan teknik pendekatannya untuk menangani kasus-kasus seperti ini? Apakah memang, oke, kalau kemarin kita setuju bahwa kebablasan misalkan, tapi ke depan ini seperti apa? Iya, sebenarnya kan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya yang itu juga sempat menjadi perhatian publik yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan oleh oknum debt collector ketika melakukan penarikan beberapa waktu lalu, ya kan juga kita bersaran ya memang para pihak yang memberikan tugas kepada orang-orang yang ditugaskan untuk menarik kendaraan yang diduga mengalami penunggakan yang sudah tidak ditolerir lagi, dipastikan itu mematuhi hukum. Nah, dalam hal ini juga maka perlu kita menyarankan dan sekali lagi mendorong terus kepolisian agar tidak menutup mata, membiarkan para debt collector yang bertugas itu apakah itu dalam bentuk perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga, yayasan-yayasan yang mengelola penerimaan tugas-tugas penarikan kendaraan itu dilakukan pembinaan. Kalau memang itu harus dilakukan mengamankan kendaraan yang itu mengalami penunggakan sementara, yang sebenarnya kan prosesnya kan itu fidusia, ada peradilan yang harus memutuskan. Nah, namun selalu mereka mengatakan diamankan sementara agar tidak dalam penguasaan yang itu mengalami penunggakan. Nah, proses pengamanan sementara ini harus benar-benar dipastikan tidak menimbulkan masalah hukum. Nah, disinilah tugas kepolisian melakukan pembinaan agar kejadian-kejadian serupa yang sering ditimbulkan oleh adanya modus penarikan kendaraan oleh debt collector yang kemudian menimbulkan kekerasan itu semakin dapat dicegah dan tidak terulang kembali. Nah, intinya saya mau mengatakan kepolisian punya tanggung jawab untuk membina. Nah, itu. Membina tidak dengan kekerasan ya? Maksud Anda seperti itu? Ya.
ya semua pihak yang kaitannya dengan proses fidusia itu, meskipun itu perjanjian fidusia itu ranahnya adalah pengadilan, tapi ketika di lapangan ingin mengambil tindakan-tindakan mengamankan kendaraan yang sudah mengalami atau barang yang sudah mengalami tunggakan, proses pengamanan itu dipastikan tidak boleh melanggar hukum. Nah, komunikasi dan dialog itu yang kita maksud agar ini terus disosialisasikan, dibina, dan pihak kepolisian memastikan betul kepada pihak-pihak mereka yang bertugas menarik kendaraan ini tidak boleh. Apabila melakukan terus pelanggaran, ya ditindak tegas. Itu, Bung Mario. Oke, Pak Yusuf, kalau itu tadi dari polisinya, kalau dari debt collectornya sendiri, Anda sudah sedikit menjelaskan soal perjanjian fidusia, tapi ada pendapat yang bilang sebenarnya tidak boleh ada aksi-aksi debt collector seperti ini, perjanjian atau orang ketiga seperti ini. Tapi ada juga yang bilang bisa dilakukan asal tidak menimbulkan ketakutan atau kekerasan. Tapi menurut Anda seperti apa? Sehingga tidak terjadi lagi nih kasus serupa nih. Ya, semuanya itu kan memang berawal dari perjanjian debitur dan kreditur secara hukum. Nah, kendaraan itu disita kan memang harus berdasarkan akta fidusia. Tapi selalu beralasan dari pihak kreditur untuk mengamankan sementara agar yang sudah mengalami tidak memenuhi kewajiban perjanjian fidusia oleh debitur mengalami penunggakan itu tidak lagi dalam penguasaan. Padahal kan sebenarnya itu kan di jaminan fidusia, barang ataupun kendaraan bermotor itu kan jaminan fidusia. Pemiliknya kan sebenarnya ya atas nama si debitur, tapi dijaminkan ke kreditur. Jadi sebenarnya dua-duanya, pemiliknya dua-duanya. Oleh karena kan ini proses komunikasi bagaimana membangun komunikasi ketika satu pihak tidak bisa memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan kesepakatan baru yang itu dikomunikasikan. Namun dari pihak kreditur di lapangan itu kan menyampaikan niatnya baik untuk mengamankan. Nah, tapi dalam faktanya menimbulkan ancaman-ancaman, bahkan permasalahan hukum. Nah, ini sebenarnya yang menjadi masalah. Kalau secara hukum ya sebenarnya harus ada akta fidusianya untuk mengambil alih kendaraan yang dikuasai oleh debitur itu kalau secara hukum. Tapi kan ini sudah berlangsung lama bahwa itu di dalam fakta sosiologis, fakta sosialnya bahwa itu menjadi pekerjaan untuk mengamankan barang kendaraan jaminan fidusia yang itu mengalami kendala pemenuhan kewajiban. Oleh karena itu tentu Polri, kepolisian yang bertugas mengayomi, melayani dan melindungi masyarakat perlu melakukan pembinaan ketika itu memang secara sosial, secara sosiologis merupakan pekerjaan, tapi pekerjaan itu tidak boleh mengancam orang lain, menimbulkan masalah hukum dan kekerasan. Itu yang saya maksud dilakukan pembinaan. Ya. Oke, Mas Yusuf, ini kita baru saja terhubung dengan Purwanto. Pak Purwanto ini adalah koordinator pedagang di Kalibata. Pak Purwanto, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Audionya boleh dibuka, Pak? Belum terdengar di sini. Selamat pagi, Pak Purwanto. Oke, sepertinya masih bermasalah atau terkendala komunikasi dengan Pak Purwanto di Kalibata. Saya kembali ke Mas Yusuf. Mas Yusuf, kemarin Gubernur Jakarta Pak Pram bilang bahwa ini adalah lahan milik Pemprov DKI Jakarta. Apakah dengan kejadian yang terjadi kemarin itu Pemprov DKI Jakarta perlu juga bertanggung jawab dalam arti mungkin saja membantu pengembalian atau relokasi dari para pedagang tersebut atau bagaimana sebenarnya? Ya tentu ini kan wilayah yang menjadi kewenangan daripada Pemprov DKI yang kami pastikan dari Kompolnas terhadap kepolisian bahwa permasalahan ini diusut. Apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur saya kira itu disambut baik, akan membicarakan dengan pihak-pihak terkait. Itu Bung Mario. Oke, saya kembali ke Pak Purwanto. Pak Purwanto, sepertinya sudah terhubung. Selamat pagi, Pak Purwanto. Selamat pagi, Bapak. Oke, terima kasih Pak sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Bersama kita juga
ada Pak Yusuf Warsim dari Komisioner Kompolnas. Pak Purwanto, sampai saat ini update dari pedagang bagaimana? Apakah memang sudah kembali berjualan, sudah direlokasi atau bagaimana? Untuk saat ini, selamat pagi pemirsa Kompas TV, selamat pagi semua. Mohon maaf baru bisa hadir. Untuk saat ini kami akan mempersiapkan diri untuk buka kembali. Hanya nanti kan kita akan ada perkumpulan pedagang ngumpul bersama membahas teknis kita buka kembali. Sebenarnya dari kemarin kita sudah diperkenankan buka kembali untuk aktivitas, tapi karena terkendala permodalan, alhamdulillah kita mendapatkan bantuan modal dari instansi tertentu untuk menambah modal kami. Meskipun demikian belum bisa kami bagikan karena semua melalui prosedur. Alhamdulillah pihak pengelola sudah mengizinkan kami untuk bisa membuka kembali lahan kami. Insya Allah mungkin sebagian nanti yang sudah siap bisa malam hari ini sudah bisa buka kembali lahan kami. Demikian. Oke, berarti pedagang memilih untuk tetap di tempat yang sama ya Pak, ketimbang direlokasi ya? Betul, pedagang tetap di tempat yang sama karena sebagian lahan untuk parkir pengunjung, sebagian lahan untuk kita berdagang. Oke, Pak, kalau dari hitung-hitungan kasarnya saja lah. Kemarin itu saya lihat di pemberitaan ada 9 kios yang terbakar. Ada juga 6 sepeda motor dan 1 mobil. Apakah ini milik pedagang semua dan kerugiannya itu bisa ditaksir berapa Pak kalau hitungan kasarnya? Kalau total kerugian kemarin kami kalkulasi itu ada 1,6 miliar lebih sedikit. Itu milik pedagang semua Pak, 1 miliar itu? 1,6 miliar itu mayoritas punya pedagang dan sebagian warga tidak terlalu banyak, warga yang terdampak itu tidak terlalu banyak, mayoritas punya pedagang. Karena kami baru mulai buka, pengunjung pun juga belum ada. Kami baru persiapan buka, baru masang tenda. Jadi yang terdampak semua mayoritas 98% itu milik pedagang. Dan sampai sekarang bagaimana kondisi pedagang yang terdampak itu Pak, yang kemarin kiosnya terbakar? Apakah sudah mulai kembali aktif berjualan atau harus stop nih Pak, karena terbakar ludes jualannya kemarin? Ya, untuk saat ini sebenarnya pengen teman-teman tuh langsung bisa jualan. Maka kita persilahkan teman-teman yang sudah siap dalam hal ini siap untuk jualan, monggo silakan. Ada teman-teman yang gerobak dan tendanya belum terbakar karena belum terpasang, itu silakan bisa jualan kembali. Bagi teman-teman yang ada kerusakan itu perlu waktu pembenahan, renovasi, apalagi yang terbakar itu perlu waktu lama. Disitulah kenapa kami tidak bisa langsung jualan hari ini atau kemarin yang sudah diizinkan, kendalanya di situ. Ya, lantas bagaimana ini bertahan hidup bagi mereka yang kemarin kerusakan parah itu, karena itu kan pasti pekerjaan utamanya. Ya, itulah pedagang seperti kami kan tidak ada gaji bulanan. Sebabnya kita kan mendapatkan penghasilan harian. Itulah kendala kami, maka alhamdulillah kemarin itu dapat sedikit bantuan untuk modal kami untuk pembenahan. Nanti insya Allah akan ada pertemuan kami dengan pedagang dan untuk membahas teknis nanti kita buat kembali dengan posisi yang sama, hanya kita memerlukan kerjasama yang baik antar pedagang. Intinya itu. Oke, terakhir Pak sebelum saya ke Mas Yusuf kembali. Sampai saat ini apakah pedagang sudah tahu kemana nantinya permintaan ganti rugi tersebut? Apakah ke pemerintah Pemprov DKI Jakarta atau kemarin juga saya dengar ada yang bilang bahwa ini ke polisi atau kemana Pak? Apakah teman-teman pedagang sudah tahu dan sepakat, sudah tahu kemana akan meminta ganti rugi tersebut? Ganti rugi itu yang jelas kita mengikuti perkembangan. Kemarin kan tersangka sudah ditangkap, mohon maaf nih, tersangka pengerusakan. Sedangkan untuk pengerusakan itu kan dari teman-teman saudara kita dari depositor.
Dan ini musibah, kita tidak bisa menolak dan tidak sendiri. Ini musibah kami ya terima. Intinya untuk mengajukan gas progresi yaitu ganti rugi. Kami bingung seandainya mengajukan ganti rugi siapa, karena tersangka pengusakan dari korban, sedangkan untuk tersangka pengeroyokan orang lain. Mohon semua bisa mengerti kendala kami. Yang terpenting kami saat ini bisa kembali berjualan saja sudah alhamdulillah. Oke, saya terakhir ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, bagaimana Anda melihat bahwa sampai saat ini pedagang masih bingung mau kemana minta ganti ruginya? Belum juga mereka masih harus berjibaku dengan kondisi dagangan yang dirusak sepenuhnya, aktivitas jualan kembali terhenti. Kalau menurut Anda ada usulan kemana harusnya para pedagang ini berbicara ataupun meminta ganti rugi terhadap apa yang dialami? Ya tentu porsi Kompolnas kita mendorong agar adanya fakta-fakta peristiwa perusakan, pembakaran itu ya perlu diselidiki agar mendapatkan orang-orang yang dapat dimintain pertanggungjawaban terlebih dahulu. Nah, prosesnya nanti apabila memang ada orang-orang yang bisa dimintain pertanggungjawaban dalam proses penyidikan itu, ini memudahkan untuk dalam proses selanjutnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, perlu ada langkah-langkah mediasi, ya setidaknya pertanggungjawaban yang paling mudah sehingga tidak masuk ke proses hukum selanjutnya ya, kemauan untuk mengganti rugi adanya peristiwa pembakaran dan perusakan itu, Bung Mario. Ini yang kita dorong terus pihak kepolisian agar peristiwa pembakaran dan perusakan itu tetap diusut. Itu, Bung Mario. Terima kasih atas apa yang disampaikan Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim dan juga Purwanto, Koordinator Pedagang di Kalibata. Semoga masalah ini cepat selesai dan juga pedagang bisa kembali berjualan sehingga